Kita bersyukur juga hari ini telah mulai gencatan senjata untuk 4 hari. Dari hari ini tidak perang, tapi Selasa boleh perang lagi. Mudah-mudahan ini akan menurun setelah para sandera dibebaskan bertahap. 100% dana kepolisian ini akan kami salurkan ke PMI, karena PMI lah yang punya jalur internasional untuk menyampaikan apa yang kami berikan sampai ke Palestina. Dan saya tidak memikirkan bahwa itu akan sulit, karena saya yakin PMI akan bisa melaksanakan itu. Kita berterima kasih kepada mereka semua. Pada waktu kita bencana di tsunami di Aceh, mereka semua datang. Sekarang mereka mendapat bencana, kita harus datang untuk menjawab untuk semua bencana. Dan semua ini tergantung pada Anda semua yang mampu, para pengusaha-pengusaha nasional Indonesia. Karena itu Palang Merah bersama Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Mesir, di Palestina, di Jordan, dan juga di dunia ini bekerja sama untuk membantu masyarakat itu dengan jalur-jalur kemanusiaan. Bapak Yusuf Kala dan juga pemimpin redaksi TV One, Karni Ilyas. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأماني لمدى زاه منير يحاول أن يلتقط نسمات الليالي مرير أبكتني صرخات الأيام نفسي في ليلي وهمسي دعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري. Anda tidak perlu jadi orang Muslim. Anda juga tidak perlu jadi orang Nasrani. Yang penting Anda punya hati nurani. Karena hati nurani yang diberi oleh Tuhan pencipta kita, itulah yang paling sensitif di tubuh kita. Dan kita
hati nurani kita terguncang oleh apa yang terjadi di Palestina, tanpa melihat bahwa dia bangsa apa, dia agama apa, hati nuranilah yang berbicara. Dan hati nurani kita tidak hanya terguncang, tapi tercabik-cabik ketika melihat bayi-bayi, anak-anak dibombardir dan dimatikan. Padahal mereka belum tahu dan baru beberapa hari hidup di dunia ini. Dan kita tidak tega melihat bayi-bayi yang lahir prematur karena ibunya stres, dirudal dan dibom tiap hari. Dan bayi-bayi yang baru berapa jam tersebut dimasukkan ke inkubator, dan di rumah sakit tersebut listrik sudah tidak ada. Berapa jam kemudian bayi-bayi itu kembali kepada penciptanya. Itulah yang membuat hati nurani kita tercabik-cabik. Dan itulah yang membuat saya bingung. Saya tidak bingung dengan hati nurani Benjamin Netanyahu. Saya tidak bingung dengan nurani prajurit-prajurit yang diperintahkan membasmi bangsa Palestina tersebut. Tapi saya bingung dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara Eropa yang katanya sudah beradabnya paling tinggi, bisa membiarkan peristiwa itu atau gambar-gambar itu lewat di depan matanya. Bukankah peradaban mereka itu jauh lebih tinggi, sehingga binatang-binatang seperti singa pun harus dilindungi, buaya pun harus dilindungi, bahkan anjing pun tidak boleh disiksa di negara-negara barat tersebut. Tapi bagaimana bisa mereka melupakan bayi-bayi tersebut dirudal, ditembaki tiap hari. Dan saya tidak akan menangis kalau yang ditembak itu Hamas atau prajurit Israel sendiri. Tapi saya menangis melihat anak-anak tak berdosa tersebut, anak-anak yang tidak tahu apa yang terjadi, dan kemudian dihabisi di rumah sakit itu juga. Karena rumah sakit pun sudah dirudal, dihancurkan. Tidak hanya itu, tempat-tempat ibadah, sekolah, gereja, masjid dibom. Karena itu saya katakan tadi, kita tidak perlu menjadi orang Palestina, tidak perlu jadi orang Arab atau kelahiran Arab. Kita sebagai manusia terketuk untuk itu. Karena kami terketuk malam ini, kami ajak seluruh bangsa untuk ikut terketuk, untuk ikut berbuat minimal apa yang kita bisa lakukan untuk mereka tersebut. Karena tangis itu tidak akan selesai, kita hanya bisa berbuat untuk mereka. Dan saya juga heran, di abad modern ini masih ada genosida. Saya kira tahun 42, 45 itu akhir dari genosida atau pemusnahan sebuah bangsa oleh bangsa lain. Tapi ternyata hari ini genosida terjadi di Palestina. Dan saya harap kita semua ikut terketuk hati nuraninya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terketuk hatinya untuk itu, dan juga kepada yang hadir dan pemirsa di rumah. Kami buka dana kemanusiaan, 100% dana kemanusiaan ini akan kami salurkan
ke PMI, karena PMI lah yang punya jalur internasional untuk menyampaikan apa yang kamu berikan sampai ke Palestina. Dan saya tidak memikirkan bahwa itu akan sulit, karena saya yakin PMI akan bisa melaksanakan ini. Akhirnya terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada PMI, dalam hal ini ketua umumnya yang juga hadir di sini, negarawan kita Bapak Yusuf Kala. Saya persilakan. Kami persilahkan Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, Ilyas, terima kasih banyak atas penyelenggaraan dan sambutannya. Pak Ical, Pak Hashim, dan Pak Nengku, Pak Ketua MUI, Pak Nafis, Khofa Holil, dan juga teman-teman lainnya, para pengusaha. Perang selalu meninggalkan korban yang banyak. Apabila tentara tentu risiko daripada memang perjuangannya. Tapi perang kali ini, warga sipil, anak-anak, perempuanlah yang menjadi korban yang terbanyak. Tiap hari kita disuguhkan berita di TV, korban-korban yang tiap hari bertambah dan merusak segala peradaban yang ada di Gaza. Kita selama ini lebih berpuluh-puluh tahun kita mendukung Palestina. Demo tiap hari pada akhir-akhir ini. Doa dipanjatkan di masjid, di gereja, dan dimanapun. Namun itu belum cukup. Karena penderitaan di Gaza yang kita saksikan tiap hari, tiap malam makin bertambah. Kita butuh tindakan yang lebih, upaya yang lebih baik, yang lebih banyak. Ada 2 juta orang Gaza yang sekarang mengungsi ke selatan dengan keterbatasan akibat blokade dan sebagainya. Karena itu kita harus berusaha sekeras-kerasnya dengan upaya internasional. Kita sekarang di Palang Merah Internasional berusaha untuk gerakan Help Gaza, bantu Gaza secara dunia. Karena kemanusiaan ada kita semua. Tanpa itu maka kita akan kehilangan harga diri dan kewajiban kemanusiaan. Apalagi Indonesia yang tiap hari berteriak, berusaha mendoa. Kita harus berusaha jauh lebih baik. Karena itulah maka upaya ini adalah kita harus bersama membantu secara real kebutuhan-kebutuhan penduduk masyarakat di Gaza. Kita berbangga bahwa 20 tahun lalu Indonesia mempunyai rumah sakit di Gaza, dan itu menjadi suatu upaya yang amal yang dilakukan oleh generasi muda kita pada waktu itu, para dokter-dokter kita. Hari ini rumah sakit itu tidak beroperasi lagi akibat bom. Dan juga rumah sakit yang lain. Mereka kehabisan obat, mereka tidak ada listrik, mereka tidak ada makanan, dan mereka menderita. Apalagi nanti bulan depan mulai musim dingin di sana. Anda bayangkan musim dingin tanpa makanan yang cukup, tanpa pakaian yang cukup. Karena itu Palang Merah bersama Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
di Mesir, di Palestina, di Jordan, dan juga di dunia ini bekerja sama untuk membantu masyarakat itu dengan jalur-jalur kemanusiaan. Kita mengharapkan keterbukaan dan bantuan kemanusiaan lepas daripada masalah politik. Kita bersyukur juga hari ini telah mulai gencatan senjata untuk 4 hari. Dari hari ini tidak perang, tapi Selasa boleh perang lagi. Mudah-mudahan ini akan menurun setelah para sandera dibebaskan bertahap. Kita juga menghargai upaya-upaya kita menekan semuanya. MUI telah memberikan pernyataan-pernyataan yang keras untuk memboikot produk Israel. Sekali lagi, produk Israel. Tentu telah dipahami bahwa banyak produk-produk Indonesia dibikin oleh Indonesia, dari bahan-bahan Indonesia, oleh modal Indonesia yang ada. Tentu tidak termasuk. Kita harus tidak ingin memindahkan bencana yang di sana masuk menjadi tambahan bencana di masyarakat kita semua. Perusahaan-perusahaan yang betul-betul bekerja di Indonesia, milik Indonesia, tentu dihargai. Dan saya ke MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu. Anda boleh menikmati produk-produk itu sebaik-baiknya hari ini, karena telah diberikan label halal. Karena itulah maka tindakan kita yang nyata adalah memberi bantuan secara real, dan PMI akan melaksanakan sebaik-baiknya itu. Kita akan mengirim dokter tambahan untuk mengganti dokter yang sudah lebih bekerja 24 jam. Kita akan mengirim relawan-relawan untuk bekerja bersama. Saya baru pulang dari Hanoi berbicara semua dengan para Palang Merah Internasional yang ada di Asia ini untuk membantu bersama. Dan mereka sanggup untuk membantu. Tapi kita harus sendiri mengerjakannya secara bersama-sama. Karena itu membutuhkan upaya. Siapa yang ingin menjadi dokter relawan di sana? Kita relawan sosial di sana. Kita membutuhkan bahan-bahan. Kita membutuhkan dana untuk kita tidak akan kirim dari Indonesia. Kita membeli di Mesir dan Palestina sendiri. Mereka minta itu. Tak usah bawa dari jauh. Supaya ekonomi Palestina yang masih hidup bisa berjalan. Oke, kita lakukan itu. Agar ekonomi Mesir bisa berjalan. Itulah yang kita akan lakukan. Saya berterima kasih kepada TV One yang menginisiasi ini. Dari pembicaraan-pembicaraan kita untuk menangani masalah-masalah yang luar biasa efeknya kepada manusia ini. Kita berterima kasih kepada mereka semua. Pada waktu kita bencana di tsunami di Aceh, mereka semua datang. Sekarang mereka mendapat bencana. Kita harus datang untuk menjawab untuk semua permasalahan. Dan semua ini tergantung pada Anda semua yang mampu, para pengusaha-pengusaha nasional Indonesia. Terima kasih untuk respons dan kehadirannya. Dan terima kasih nanti untuk bantuannya. Untuk kemanusiaan. Untuk kita semua. Untuk hari depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.